Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme, terdapat di semua sel. Seperti diketahui kalau protein itu berasal dari bahasa Latin yang artinya utama. Jadi komponen sel yang utama ini tersusun atas protein. Baru kemudian ada makromolekul lain selain protein di bawahnya yang komposisinya lebih banyak, juga ada karbohidrat, kemudian ada lemak. Tapi molekul yang paling banyak ditemukan dan vital itu protein. Protein merupakan polimer. Poli kan artinya banyak. Jadi dia disusun atas 20 macam asam amino standar yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Jadi asam amino ini monomer dari di mana dia monomer ini akan terhubung ya, berkumpul membentuk protein yang disebut dengan polimer. Untuk membentuk antara asam amino satu dengan lainnya ada 20 macam ini dihubungkan oleh ikatan namanya ikatan peptida. Rantai asam amino yang dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Jadi asam amino dengan asam amino satu dengan asam amino yang lain ini dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik, yakni pada ikatan peptida. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Jadi protein ini sangat banyak karena dia utama dan vital, jadi dia jumlahnya itu banyak. Dan ini struktur dan fungsinya ini ditentukan oleh kombinasi dari 20 macam asam amino tadi, jumlahnya, jumlah asam amino, dan urutan asam aminonya. Sifat fisik dan kimiawi dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Fungsi protein ada banyak. Yang pertama, reaksi kimia. Ini sebagai enzim. Enzim merupakan protein fungsional. Artinya fungsinya sangat vital. Ini enzim. Kemudian fungsi protein sebagai sistem imun disebut dengan antibodi. Jadi antibodi, kalau enzim ini kan untuk mencerna ya, makanan yang kita masuk ini dicerna oleh namanya si enzim ini. Kalau antibodi ini sebagai sistem imun. Jadi kalau ada mikroorganisme dari luar masuk ke dalam tubuh, ini akan dicerna ya oleh namanya antibodi. Antibodi ini tersusun atas protein. Kemudian struktur mekanik ini contohnya pada tendon. Tendon ini banyak ditemukan di otot ya. Generation of force, penggerak itu juga otot ya, terdapat di otot. Kemudian konduksivitas dari neuron ini pada ion channel ini juga melibatkan protein ya. Jadi kalau ini protein struktural. Kemudian untuk penglihatan contohnya pada retina itu juga ada proteinnya dan banyak lagi yang lain. Kemudian untuk klasifikasi protein, sebenarnya klasifikasi protein sangat banyak ya. Bisa dari berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan fungsinya, ini ada enzim, protein cadangan, protein transport, protein kontraktil, toksin, hormon, dan struktural. Kalau berdasarkan kelarutan dalam zat pelarut, ini bisa albumin, globulin, prolamin, dan glutelin. Kalau diklasifikasikan berdasarkan sudut konformasi, ini ada bentuknya salabut atau benang yang disebut dengan fibrous dan bentuknya globular, itu yang bulat ya. Kalau yang fibrous itu yang benang-benang. Kalau berdasarkan strukturnya ini yang kita bahas yang sering dijumpai ya. Berdasarkan strukturnya ini ada 4, primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya. Ini yang paling banyak ditemukan pembagian klasifikasi protein berdasarkan strukturnya. Ada 4. Ini yang gugus amina yang bermuatan positif dan gugus karboksil ini yang bermuatan negatif. Kemudian ini karakteristik asam amino. Yang pertama dia Zwitter ion. Permuatan ganda tadi saya jelaskan ya, dia muatan positif sama muatan negatif ya. Muatan positifnya berada pada gugus amina NH3+, sedangkan gugus negatifnya itu berasal dari karboksil COO-min. Atom karbon asimetris kecuali glisin. Jadi semua asam amino ini dia asimetris kecuali glisin. Kalau glisin ini dia simetris ya, bentuknya sama, dibolak-balik dia simetris. Kalau asimetris A itu kan artinya tidak, jadi dia tidak simetris. Kecuali asam amino tadi kan jumlahnya 20 macam asam amino. Kecuali glisin ini semua dia asimetris.
Dia bersifat optik aktif sudah jelas karena dia memiliki dua ion tadi, positif dan negatif. Jadi dia memutar cahaya bidang terpolarisasi. Ini gugus asam amino yang positif negatif, di mana pada larutan berasam ya. Kemudian dia juga bisa memutar pada larutan yang bermuatan basa. Kemudian amfoterik bertindak sebagai asam atau basa. Ini juga bisa terlihat juga dari bermuatan ganda. Kalau asam itu kan identik dengan H+, kalau basa itu kan OH-. Ya. Kalau H+-nya lebih banyak, berarti dia asam aminonya sifatnya asam. Kalau dia OH-nya banyak, ya, rantai sampingnya berarti dia bermuatan basa. Ya, H+ dan OH- itu kali jadi kunci juga untuk membedakan antara protein ini sifatnya asam basa, polar dan non-polar. Itu dia berkaitan. Kemudian isoelektrik atau isoionik, daerah pH di mana protein tersebut dalam keadaan sweeter ion. Jadi pada larutan isoelektrik seperti ini pH-nya 7, jadi dia berada pada keadaan sweeter ion. Ada muatan positif sama negatif. Berbeda kalau dia muatan pada sifat asam, ya berarti asam tadi kan H+, jadi dia ini NH3+-nya yang muncul. Sedangkan kalau dia bermuatan basa, berarti COO- ini gugus karboksilnya. Kemudian masuk ke klasifikasi berdasarkan gugus R rantai samping. Tadi kan sudah jelaskan struktur umumnya dia C sentral, gugus rantai samping, ada gugus karboksil, gugus amina, dan satu atom H. Ya. Klasifikasinya ini berdasarkan seperti hidrofobik atau hidrofilik, polar atau non-polar, dan ada atau tidaknya gugus terionisasi. Dibesarkan gugus rantai sampingnya ini secara umum dibagi menjadi 5. Sifatnya bisa asam, basa, polar, non-polar, dan aromatik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni asam amino non-polar. Dia memiliki gugus R alifatik. Contoh asam aminonya ini ada metionin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Ya, ini kalian hafalkan alifatik. Jadi asam amino kan tadi ada 20 macam. Jadi kalian hafalkan 20 ini termasuk polar, yang non-polar, kemudian yang masuk dengan asam, basa, dan aromatik itu apa saja. Kalau non-polar ini dia ada 6. Bersifat hidrofobik. Contohnya ini pada isoleusin karena dia terdapat di bagian dalam dari protein. Hidrofobik. Hidro kan artinya dia air ya, bahasa latinnya. Kalau fobik kan dari bahasa latin fobia. Jadi dia takut dengan air, hidrofobik. Jadi dia larut dalam lemak. Prolin bersifat siklis. Ya, jadi dia ada gugus aromatiknya, ada cincinnya, maaf. Jadi ada cincinnya yang disebut dengan siklik. Kemudian metionin mengandung gugus sulfur S, di warnanya kuning. Umum terdapat pada protein yang terinteraksi dengan lipid. Jadi asam amino non-polar ini dia tidak larut dalam pelarut organik. Ya. Jadi dia larut dalam pelarut hidrofobik. Jadi dia tidak larut dalam air, maaf. Jadi dia non polar ini dia tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut organik. Ini contohnya glisin. Ya, glisin ini tadi satu-satunya asam amino yang sifatnya diasimetris. Kenapa? Soalnya dia ini H plusnya sama kan. Rantai sampingnya cuma H, sama seperti ini. Jadi dia dikatakan dia simetris, dibolak-balik ya sifatnya sama. Beda dengan alanin dibalik kan beda juga. Ini alanin dia sifatnya juga hidrofobik, dia ada gugus CH3. Jadi asam amino polar ini bisa dikatakan dia ada gugus CH ya, gugus karbonnya, gugus hidrofobiknya. Valin dia ada struktur CH juga, kemudian leusin juga CH. Isoleusin ini dia yang bersifat hidrofobik, terdapat bagian dalam protein. Kemudian prolin ini yang sifatnya dia siklik ya. Bisa dilihat di sini dia ada cincinnya. Kemudian metionin tadi salah satunya hidrofobik yang dia memiliki gugus sulfur ya. Jadi hidrofobik dia mengandung gugus identik dengan gugus CH. Gugus di rantai sampingnya yang warna kuning-kuning ini. Kemudian masuk ke asam amino polar, memiliki gugus R yang tidak bermuatan ya. Hidrofilik.
Jadi feel ku artinya rasa, hidro kan artinya dia air. Jadi dia larut dalam air. Berbeda sama hidrofobik tadi nonpolar. Dia tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Hidrofilik ini juga dia ada serin, terionin, sistein, glisin, asparagi, dan glutamin. Sama jumlahnya 6. Polar ada 6, nonpolar dia juga ada 6. Cenderung terdapat di bagian luar protein. Beda sama tadi yang nonpolar itu dia berada di bagian dalam. Kalau ini proteinnya dia bagian luar. Karena di lingkungan itu kan dia sifatnya air. Ya, jadi otomatis yang polar ini dia berada di luar, sedangkan yang di dalam ini yang sifatnya non polar. Sama seperti kalian melarutkan air sama minyak itu ya. Ya kan tidak bercampur, otomatis bagian lemak kan dia berada di bagian bawah. Sistein berbeda karena gugus R terionisasi pada pH tinggi, yakni pada pH basa 8,3, dia teroksidasi membentuk ikatan disulfida. Jadi dia bukan termasuk asam amino polar masuk, tapi dia bisa dikategorikan lain karena dia bisa membentuk sistin ya, karena dia teroksidasi membentuk ikatan disulfida. Sistein berubah menjadi sistin karena dia ada ikatan disulfida. Jadi ada sulfur, ditualnya 2. Jadi ada 2 ikatan sulfur. Ini tidak termasuk dalam asam amino standar karena selalu terjadi dari 2 buah molekul sistein dan tidak dikode oleh DNA. Jadi ini asam amino polarnya ya. Ini dia identik dengan ada gugus OH-nya. Beda sama non polar tadi dia gugus CH, kalau ini dia identik dengan struktur di OH-nya. Jadi ada glisin, tadi glisin bisa masuk ke polar atau non polar. Kemudian dia ada asparagin ya, ada gugus karboksilnya NH, NH2, CH2 ini dia sifatnya polar. Sistein ini termasuk asam amino polar, sedangkan sistin ini dia ada 2 ikatan disulfida, dia termasuk dalam asam amino ya. Bedakan adalah sistein sama sistin. Ini termasuk ikatan sistin, ini S-nya 2 disulfida, jadi dia tidak termasuk dalam asam amino yang polar ya. Dimana dia sistein ini bergabung ya, sistein sama sistein bergabung, dia akan cenderung membentuk jembatan sistein menjadi sistin, jadi dia tidak termasuk dalam gugus asam amino. Asam amino dengan gugus R aromatik, tadi sudah ada polar, non polar, sekarang ini yang gugus R aromatik. Ini ada 3, fenilalanin, tirosin, dan triptofan, bersifat hidrofobik ya. Fenilalanin bersama dengan valin, leusin, dan isoleusin ini termasuk simbol ya. Jadi kalau ada tulisan VLI berarti dia valin, leusin, dan isoleusin ini merupakan simbol yang umum digunakan di seluruh dunia juga sama. Ini termasuk asam amino paling hidrofobik. Kemudian tirosin yang merupakan gugus hidroksil, triptofan, cincin indol, sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen dan penting untuk menentukan struktur dari suatu enzim. Asam amino aromatik mampu menyerap sinar UV dengan panjang gelombang 280 nanometer, sering digunakan untuk menentukan kadar protein. Jadi kalau gugus aromatik ini dia cenderung ada gugus aromatik ya. Seperti ini benzen ya. Jadi dia benzen. Tadi kan ada polar, non polar sama aromatik ya. Jadi kalau polar tadi ada gugus OH atau H, kemudian kalau yang non polar CH. Kalau aromatik ini dia identik ada cincin benzennya. Jadi ada fenilalanin, kemudian tirosin ada gugus OH-nya, kemudian triptofan ini ada NH2. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif ini ada 3 juga, di aromatik 3. Dengan gugus S muatan positif juga ada 3. Kalau muatannya positif ya mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya ya. Sifatnya kan OH-, NH+, bersifat polar, terletak di permukaan protein, dapat mengikat air. Histidin mempunyai muatan mendekati netral pada gugus imidazol dibandingkan dengan lisin, dia akan membentuk gugus amino, sedangkan arginin membentuk gugus guanidino. Kemudian histidin sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan
pertukaran proton ya. Jadi asam amino bermuatan positif ini dia ada gugus amina ya. Di protein tadi asam amino kan ada yang bermuatan positif sama negatif. Kalau positif dan dia NH+. Kalau negatif dia COO- gugus karboksilnya. Jadi kalau asam amino sifatnya basa, dia identik ada gugus aminnya. Ini histidin, kemudian lisin dan arginin. HKR. Nanti bisa disingkat sendiri, biasanya bisa menghafalnya dalam bentuk akronim supaya mudah dihafal itu boleh. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Ini ada dua saja, asam aspartat sama asam glutamat. Punya gugus karboksil pada rantai sampingnya ya, beda sama gugus tadi yang bermuatan positif ada gugus aminanya, sedangkan kalau yang bermuatan negatif ini dari gugus karboksilnya. Ini ada asam aspartat sama asam glutamat. Jadi ada gugus karboksilnya nih, COO-min. Kemudian asam amino standar, asam amino yang menyusun protein organisme ini ada 20 macam disebut dengan asam amino standar. Kemudian diketahui ada asam amino ke-21 yang disebut dengan selenocysteine, tapi ini jarang ditemukan. Contohnya glutathione peroksidase. Selenocysteine mempunyai kode genetik yakni UGA, stop codon. Jadi dia tidak terjemahkan. UGA ini kan bahasa asam amino yang akan diterjemahkan menjadi kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Asam amino nanti kumpulannya akan membentuk suatu protein, kan urutannya gitu. Kodon, kemudian asam amino nanti membentuk protein. Kalau ini dia tidak masuk asam amino karena dia stop codon, tidak diterjemahkan. Ini struktur dari selenocysteine. Ini merupakan tabel dari asam amino ya. Jadi ada namanya kodon. Kodon itu triplet nukleotida atau triplet basa nitrogen. U ini kan urasil, C sitosin, A adenin, D G guanin ya. Ini yang kalau kalian ketahui ini bisa dibaca dilihat di sini. Jadi kalau warnanya kuning dia sifatnya polar tadi, fenilalanin, leusin, isoleusin, metionin, valin, prolin, alanin, glisin, triptofan ini dia non polar. Kalau polar ini yang warnanya hijau ya dari serin, tirosin dan sitosin termasuk serin, asparaginin dan glutamin. Ya basic, basa, kemudian asam. Ini yang perlu kalian hafalkan ini yang pertama yakni codon start. Bisa lihat di simbolnya ini ada A, jadi dia yang mengawali sintesis asam amino yang nantinya akan membentuk suatu protein itu jika ribosom menemukan kodon atau simbol AUG yang akan diterjemahkan menjadi metionin ya. Kemudian ribosom akan berhenti membentuk asam amino kalau dia menemukan kodon ini ribosomnya UAA kodon stop, UAG dan UGA. Ini akan perlu hafalkan kodon start sama kodon stop. Kodon start ada 1 metionin AUG, sedangkan kodon stop ada 3 UAA, UGA dan UAG. Ya, yang lainnya kalau dihafalkan juga bagus. Ya, jadi ada ini kalau kalian baca ini ada nama bahasa asam amino itu lebih dari 1. Kalau kodon start AUG metionin kan cuma 1 ini. Valine dia bisa dibaca UUU dan UUC. Kalau leusin ini ada dari sini sampai sini ya. Jadi kalau ada menemukan CUC ya dibaca leusin. Kalau menemukan UUG juga dia dibaca leusin. Seperti itu. Asam amino non standar merupakan asam amino di luar dari 20 macam asam amino standar. Terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Ya, jadi asam amino ini akan membentuk bergabung yang sesuai dengan bentukannya ikatan kovalen membentuk ikatan peptida di mana dia modifikasi dari penggabungan 20 macam asam amino ini membentuk suatu asam amino yang non standar. Kurang lebih diketahui kalau asam amino standar tadi ada 20, kalau non standar ini ada 300 yang dijumpai pada sel. Misalnya dari O-fosfoserin seperti ini. Modifikasi serin yang mengalami fosforilasi oleh protein kinase. Jadi dia ada tambahan gugus fosfat di sini. Di serinnya berikatan ya, gugus rantai sampingnya ini berikatan dengan gugus fosfor atau fosfat. Kemudian ada hidroksilin. Kemudian ada citrulin dan L-ornitin. Modifikasi lisin
terjadi di kolagen dan miosin. Protein kontraksi pada otot dan berperan untuk sisi terikatnya polisakarida. Jadi ini dialisin. Ya, kemudian dia ada hidroksi. Di ikatan rantai sampingnya berikatan dengan hidroksin membentuk hidroksilisin. Kemudian ada citrulline juga. Beberapa ditemukan asam amino standar yang tidak menyusun protein, merupakan senyawa antara metabolisme, yaitu pada biosintesis arginin dan urea. Kemudian ada modifikasi dari prolin, hidroksiprolin. Jadi ada prolin, dia mengikat pada hidroksi pada proses modifikasi post-translasi oleh prokolagen prolin hidroksilase. Kemudian ditemukan pada kolagen. Kolagen itu berada di kulit, ya, protein yang kita temukan di kulit yang berfungsi terhadap kekenyalan suatu kulit, kan. Kalau kalian ingat ada suntik kolagen itu kan berkaitan dengan kekenyalan dari suatu kulit. Ini dibentuk oleh asam amino namanya hidroksipolin, asam amino non standar. Kemudian ada gamma karboksiglutamic acid dari modifikasi glutamin oleh vitamin K. Gamma karboksiglutamat mampu mengikat kalsium, penting untuk penjendalan darah. Ditemukan pada protein protomim. Kemudian ini yang ikatan peptida tadi, jadi asam amino satu dengan asam amino lainnya akan membentuk suatu protein oleh adanya ikatan peptida. Ikatan peptida ini berasal dari gugus karboksil dengan gugus amina, di mana H2O akan keluar di sini. Jadi H2 dari amina dan O dari karboksil akan keluar, ya, dalam bentuk H2O dan akan membentuk suatu protein. Ini yang disebut dengan ikatan peptida yang berwarna merah. Ya, penggabungan antara karboksil sama amina. Karboksil dari asam amino yang satu, kemudian amina dari asam amino yang lain. Membentuk ikatan peptida dan H2O-nya atau airnya akan keluar. Ini penggambaran dari protein. Ya, protein tadi kan kumpulan dari asam amino. Misalnya ini asam protein yang tersusun adalah asam amino alanin, tirosin, aspartat, dan glutamat. Ini dia ada ikatan peptidanya. Seperti itu. Juga sama, ini pencernaan protein, ya. Jadi protein nanti akan terurai oleh suatu enzim namanya pepsin di dalam lambung. Kemudian protein yang bentuknya banyak ini dia setelah dicerna oleh pepsin dia butuh lagi. Ini kan masih belum menjadi monomer, ya. Dia butuh enzim lagi namanya tripsin. Protein dari tripsin ini akan membentuk protease dan pepton. Kemudian di usus yang lain dia dicerna oleh enzim namanya peptidase. Jadi dia akan membentuk suatu asam amino monomernya, seperti itu. Sekian untuk materi dari asam amino.